Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore. Ya, mohon maaf ya, mungkin karena rekaman ini saya buat di waktu sore hari. Oke, salam sehat, salam sejahtera untuk teman-teman semuanya mahasiswa. Masih semangat, semangat, semangat. Ya, oke saya sedikit menjelaskan terkait dengan desain infrastruktur data center. Artinya di situ bukan mendesain itunya, tetapi di situ ada kaitannya dengan bagaimana sih hasil rancangan. Misalkan rancangan-rancangan itu ada permasalahan, ada solusinya enggak nih? Rancangan apa? Atau manajemen apa? Manajemen perkabelan harus bagaimana? Ya harus sesuai dengan standar TIA 942. Nah itu sebenarnya bagaimana sih standar TIA 942 itu? Kan bukunya sendiri sudah bisa di-download, bisa diunduh. Memang dalam bahasa Inggris ya, bahasa asing. Ya, kalian coba pahami sedikit lah. Mungkin apa sih kaitannya? Ada manajemen cabling ya, ada manajemen kabelnya ya, ada itu sendiri. Di sini capai kemampuannya, capaian pembelajarannya adalah mampu terkait dengan mampu memahami konsep dan teknologi pada pusat data ya. Kemudian siklus perancangan dan penguatan pusat data dan persoalan-persoalan ya. Ada persoalan-persoalannya, ada persoalan-persoalan atau permasalahan-permasalahan pada data center. Ya, apa sih permasalahannya ya? Salah satunya overheat itu. Ya, kemudian apalagi ada yang namanya tanda tanya. Kita nanti bisa lihat apa sih ya? Apa server down itu suatu masalah di situ atau bagaimana ya? Nah, itu. Desain infrastruktur DC, permasalahan pada DC ya. Rancangan DC sudah saya sampaikan kemarin juga, tetapi kita coba flashback saja, kemudian lokasi, kemudian sistem pendingin, sistem listrik, pencahayaan, reset floor-nya pada ruangan, komputer pada ruangan data center atau pusat data itu sendiri. Nah, itu harus diperhatikan ya. Kemudian ada sistem monitornya, sistem penanganan kebakaran juga ada ya. Yang terutama yang kemarin kita jelaskan adalah sistem pendingin, sistem listrik, pencahayaan, reset floor itu ya. Nah, itu ada pada framework atau rancangan di sini ya, pemilihan lokasinya juga ya. Nah, ini kemudian ini adalah topologi data center sesuai dengan standarnya. Kalau di teacher nanya memang agak-agak itu ya. Kenapa kok di sini ada apa namanya computer room ya. Kemudian main distributor area, kemudian telecommunication room-nya di sini. Nah, sebenarnya kalian juga bisa memahami terkait dengan rancangan kemarin ya, data center room, servernya itu sendiri ya. Kemudian rancangan yang kita gunakan masing-masing bisa menggunakan tools Excel ataupun drawing lainnya ya. Nah, ini rancangan DC-nya seperti ini. Juga rak-raknya terlihat, ada air handler juga, air handlernya juga, kemudian ada ruang server juga sendiri ini, ruang servernya, kemudian ini ruang networknya itu sendiri, kemudian ini ruang manajemennya ya. Oke, permasalahan data center. Nah, kita masuk ke permasalahannya. Semakin banyak perusahaan sudah menggunakan data center, muncul banyak permasalahan dan menjadikan momok bagi para praktisi IT. Apa sih? Ya, ini downtime. Waktunya tuh, ini waktunya apa? Entah itu listrik mati, ya, ya. Terus apalagi ya? Terutama itu downtime itu adalah putusnya aliran listrik data, ya, baik yang terkoneksi kepada server ataupun secara kelistrikannya, ya, gitu. Nah, di sini downtime dapat dikatakan sebagai puncak dari berbagai permasalahan yang terjadi di data center. Jadi puncaknya permasalahan pada
data center itu ya tadi seperti putusnya aliran data atau putusnya aliran listrik itu. Jadi benar-benar dijaga. Bila mana listrik mati harus ada apa tuh? Genset. Apa tuh genset tuh? Generator setting. Nah itu untuk bisa apa namanya? Bisa memberikan sumber daya ke listrikan. Yang paling utama adalah kelistrikan. Bila mana sudah memasuki apa namanya berjalannya data center. Permasalahan sebelumnya adalah ya lokasi, jelas dong. Lokasinya bagaimana sih? Sesuai tidak atau pemilihan atau merangkai atau merancang ruangan dari data centernya itu sendiri bisa jadi itu ada permasalahan bila tidak sesuai dengan standarnya itu. Ditanyakan, Pak, yang kemarin itu apa sudah sesuai tidak dengan rancangan data center yang menurut TIA 942? Nah, artinya menurut si standar TIA 942 itu ya, yang perlu kalian ketahui adalah terkait dengan manajemen cabling ya. Ya, harus sesuai. Kenapa? Ya tadi manajemen cabling itu memang tersendiri, jangan sampai ditumpuk-tumpuk karena ada kaitannya dengan arus kemagnetan. Yang ditakutkan adalah panas nantinya gitu sebenarnya ya. Kemudian terkait dengan apalagi manajemen pendingin ya. Kalau memang tidak sesuai ya nanti akan menjadi masalah. Nah itu tadi ruangan itu sendiri bisa disimpulkan dilihat dari manajemen tadi ya, rancangan dari DC-nya itu sendiri. Perspektif permasalahan dapat dilihat dari perancangan DC sehingga kinerja data center dapat stabil. Dan nah ini perancangan DC-nya ya, penentuan lokasi, manajemen cabling, manajemen listrikan, kemudian manajemen pendingin ya, kemudian apalagi rancangan dari roomnya itu sendiri. Kalau memang tidak sesuai dengan itunya ya nanti rancangan kan harus melihat dari tadi manajemennya yang dikaitkan di sisi lain dengan apa namanya finansial ya, terkait dengan pembiayaan. Bila mana tidak dikaitkan dengan biaya yang kecil ya tidak bisa juga. Memang untuk data center itu kan memerlukan biaya yang tinggi, tidak kecil, tidak sedikit gitu ya. Nah ini permasalahannya bisa disimpulkan pemilihan lokasi itu 36% gitu, yang kurang memenuhi syarat tadi. Karena lokasinya itu bisa jadi gini, melihat walaupun tidak rawan banjir tetapi tanah itu bergerak. Nah itu juga sama. Ya, kenapa? Sering dilaluinya kendaraan ataupun itu sama saja. Kemudian ketersediaan power ya, power itu terkait dengan listriknya apa dan segala sebagainya yang kaitannya dengan sumber dayanya, ketersediaan sumber daya. Masalah cooling juga sama, pendingin juga sama, masalah security keamanan jelas juga itu kalau sudah itu ya sudah jadi data center atau sudah terbentuknya atau sudah beroperasinya data center. Itu masalah security. Mahalnya biaya pengadaan pengembangan, pasti jelas ya, mahal biaya pengadaan pengembangan itu sendiri ya menjadi momok perhatian bagi pengelola data center gitu ya. Strategi penyediaan DC yang kurang matang, kapasitas storage kurang mencukupi, tapi itu memang 9%. Kenapa? Memang sedikit apa? Sedikit terjadi karena sudah harus memikirkan storage yang banyak. Lebar bandwidth yang kurang mencukupi juga sama, sudah memikirkan seperti ya karena nanti adalah sebuah perusahaan yang besar pasti harus memikirkan bandwidth-nya, jangan memikirkan apa namanya pengadaan yang lainnya tetapi tidak memikirkan bagaimana bandwidth-nya. Bandwidth itu kan penting untuk pengguna-pengguna lainnya atau karyawannya itu sendiri atau customer-nya ya.
Itu. Masalah maintenance, periode backup yang tidak menentu, dan seterusnya. Pencegahan atau solusi. Satu, menyediakan sumber daya yang andal, menghentikan kerusakan sebelum terjadi. Ya. Tadi, kalau menghentikan kerusakan sebelum terjadi, seperti apa sih? Gitu. Coba pikirkan. Ya, kerusakan pada kabel, ya berarti harus diperhatikan secara maintenance, dikoreksi, dikontrol. Wah, sering ada pengontrolan, gitu ya. Menjadwalkan inspeksi reguler. Nah, itu tadi ya, sering kontrol, terjadwal seperti itu. Mencatat data recordnya, ya, data apa saja yang setelah masuk di situ. Yang kelima adalah melakukan pemeliharaan preventif, artinya rutin, ya, sebagaimana SOP-nya. Nah, ini gambarannya tadi ya, rancangan dari apa namanya, ruang server atau ruang data centernya itu sendiri. Elemen-elemen infrastruktur pada data center. Satu, blade server, flywheel UPS, retina scanner. Sekarang tuh untuk security pakainya apa? Retina scanner, tidak mau lah, ya. Kemudian Ethernet switch 100 GB. Nah, ini pakainya sudah yang tinggi. Ya. Sebenarnya mah ini harus mengikuti kesesuaian ya. Untuk Ethernet switch 100 GB itu harus mengikuti. Kenapa? Mungkin harus ada pergantian tadi device-device yang perlu diganti apa, ya. Access point wireless, digital data shredder, SSD SAN storage, ya. Nah, kalian SAN itu tahu ya? KFM console server, virtual tape library, network attached storage. Nah, itu. Nah, kalian nanti coba itu bisa bisa kalian bacakan lagi sendiri ya. Kemudian manfaat pemeliharaan secara rutin, menurunkan resiko biaya operasional. Operasional dapat berjalan dengan lancar karena tidak ada kendala dalam sistem dan perangkat ya. Minim resiko dan dapat upgrade skill teknis data center. Dapat meningkatkan penguat brand dan kepercayaan dari konsumen, ya, dari penggunanya. Cara pemilihan data center, keselamatan karyawan, membuat jadwal. Nah, ini keselamatan karyawan itu jadi prioritas, gitu ya. K3 itu harus prioritas loh. Ya. Membuat jadwal pemeliharaan tadi, membuat skema, membuat perkiraan estimasi, membuat arsip rincian pemeliharaan, dan membuat sebuah sistem manajemen yang terintegrasi. Ya, nah, mungkin itu ya dari saya. Tidak terlalu banyak yang perlu saya sampaikan ke kalian, tapi mohon untuk apa namanya, infrastruktur dan permasalahan di data center itu kalian coba pahami lagi, ya. Memahami itu tadi penjelasan, kemudian kalian simpulkan sendiri, itu sudah bisa memahami. Mengerti itu hanya bisa menangkapnya saja, tidak bisa menjelaskan. Nah, itu kalau sudah bisa menjelaskan berarti kalian sudah bisa memahami. Oke, itu saja mungkin dari saya. Memang sedikit materi yang saya berikan ini, tetapi mudah-mudahan tadi beberapa teori yang saya sampaikan itu kalian bisa mengerti, bisa menjelaskan, dan bisa memahami. Itu saja, banyak kurangnya dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.